Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada saat pagi hari ini. Biarlah anugerahnya terus memberkati dan menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik kepada Dia. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita tinggikan. Terbukti kalau pagi ini saudara dan saya masih dapat bernafas, menghirup udara yang segar. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Mari kita mau datang sama-sama kepada Tuhan. Kita mau bawa segala penyembahan, ucapan syukur yang terbaik hanya kepada Dia, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa, terima kasih untuk perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan lakukan buat kami. Satu hal yang kami tahu bahwa kami ada hari ini semua karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya buat kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala puji, segala syukur kami berikan hanya kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian syukur hanya bagimu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sama-sama katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat dan kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami agungkan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih
sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Glory bagimu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Tuhan, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kekasih Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu kita mengucap syukur datang kepada Tuhan, kita sedang menyerahkan totalitas hidup kita. Apapun yang kita alami, kita perhadapkan di hadapan Tuhan. Biarlah Dialah yang akan menyelesaikan buat kita. Biarlah Dia yang bertindak, Allah yang perkasa, yang akan terus bertindak dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan, terima kasih. Mari sekali lagi kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat wajah-Mu dan biarlah kita berkata, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan segenap hatimu, biarlah kita berkata, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
memuji, menyembah Tuhan pagi ini. Biarlah hati kita bersyukur menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, glory bagi-Mu. Ku menyembah, hormat pujian syukur kami berikan padamu, Yesus. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak disembah, Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu, sembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku meninggikan-Mu, ku mengagungkan-Mu, Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus. Biarlah Kau kuandalkan, biarlah Kau kutinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kibirimi anamu, Kau kuandalkan, Yesus. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Bersyukur, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak, Engkau layak. Haleluya. Oh, glory bagi-Mu, glory, glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau pribadi yang layak ditinggikan. Kami bawa pujian kami, sebab nyatalah perbuatan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Ku mau menyembah, menyembah, menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Kau ajaib, Kau mulia, oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, lawati setiap kami. Hamba-Mu berdoa dimanapun tempat kami berada. Roh Kudus menjamah kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat menjamah kami pagi ini. Segarkan jiwa kami yang dahaga, setiap kami yang haus, yang lapar akan-Mu. Biarlah Tuhan buat kami puas.
puaskan kami, puaskan dahaga kami Tuhan. Ya Ranamu, Sikaranamu, Yesus, haleluya. Ku menyembahmu Tuhan, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Glory, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau yang menyegarkan jiwa kami. Setiap dahaga kami Tuhan puaskan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari saudara kita bersepakat bersama-sama. Biar kiranya Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, mengurapi, memberikan kekuatan yang baru atas kehidupan kita. Mari kita sepakat dan kita minta itu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Yes God. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah
aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali katakan, urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Urapan-Mu mengalir, urapan-Mu mengalir, 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 mengalir Tuhan, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Haleluya. Roh Kudus, Yesus, kami muliakan nama-Mu, tinggikan Engkau. Haleluya. Yesus Tuhan, ku mau menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory. Lawatan untuk kerja buat kami pagi ini. Biar yang lemah dikuatkan, biar yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Zaman kuasa Roh Kudus menjamah kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Haleluya. Pengharapan yang baru di dalam-Mu Tuhan, tidaklah pernah mengecewakan. Haleluya. Surapakaranamu, hiri diaranasu. Glory. Terima kasih, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ku sembah Engkau. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Thank you God. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Terima kasih. Glory bagi-Mu. Mengalir, mengalir, mengalir kesembuhan, mengalir kekuatan yang baru. Dimanapun kami berada hari ini, Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami. Surapakaranamu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, glory, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan, Yesus. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yang percaya katakan, takkan pernah Dia kecewakan.
pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku. Sama-sama katakan. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Oh, sama-sama katakan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Glory bagimu. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Oh, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan ku berlari hanya kepada Tuhan. Berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Sekali lagi katakan. Berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu,
Bapak terima kasih. Kami mau dengar firman Tuhan hari ini sebagai renungan kami untuk sepanjang hari ini. Berkati kami, wahyukan firman-Mu buat kami. Kami terima firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Perikopnya di atas berkata, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dikatakan firman Tuhan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kusta pada zaman dahulu adalah itu sebuah penyakit kutukan atau penyakit aib. Nah, ketika orang kena kusta itu harus dikucilkan. Kalau saudara melihat di Taurat gitu ya, wah itu betapa kasihan banget ya orang yang kena penyakit kusta, mereka harus diasingkan, dikeluarkan dari kerumunan atau mungkin dari perkampungan dan harus diasingkan. Dan itu dengan jangka waktu tertentu. Jadi pakaian, mulai tempat makan, piring dan sendok, jadi tempat minum dan lain sebagainya itu tidak boleh kena orang. Sebab dikatakan kalau orang itu mengena daripada alat-alat yang dipakai orang yang kena penyakit kusta, orang itu dikatakan najis dan dibutuhkan sekitar 1 minggu untuk mentahirkan orang tersebut ketika orang itu kena yang namanya barang-barang yang dipakai oleh orang penyakit kusta ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah ini saudara bahwa ada seorang yang datang, yaitu orang yang kena sakit kusta, datang kepada Yesus. Dan perhatikan dikatakan, Tuhan, jika Tuhan dapat dan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada hal yang saya bisa menarik sebuah kesimpulan daripada ayat ini. Dikatakan yang pertama ketika Tuhan mau. Terus yang kedua adalah Tuhan dapat mentahirkan. Nah, dapat mentahirkan ini berbicara tentang sebuah kepercayaan dan keyakinan. Kalau Tuhan mau, pasti ada yang namanya kesembuhan, pasti ada yang namanya pemulihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dialami oleh orang kusta ini. Jadi ada 2 hal yang begitu luar biasa yang dari pewahyuan yang saya dapatkan adalah ada 2 kata ketika dikatakan jika Tuhan mau dan Tuhan dapat mentahirkan. Jadi sebuah iman yang besar, sebuah keyakinan yang begitu luar biasa bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah gini, jika Tuhan mau, ini tidak ada sebuah pemaksaan. Tidak ada sebuah pemaksaan dari orang yang kena kusta ini. Sebab tahukah saudara bahwa kesembuhan itu adalah anugerah? Oh iya, saya ulangi sekali lagi. Kesembuhan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi tidak ada sebuah pemaksaan dari pihak orang yang kena penyakit kusta ini. Dia sudah yakin kalau Tuhan mau pasti terjadi kesembuhan. Sebab Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Dan yang kedua gini, tidak ada sebuah pemaksaan. Nah, ini banyak terjadi di kalangan kita sebagai orang Kristen, orang percaya saudaraku. Bahwa kita seringkali paksa-paksa Tuhan dan ngancam-ngancam Tuhan. Kalau pergumulan doa kita enggak dijawab oleh Tuhan. Oh iya, ini banyak banget terjadi. Contohnya seperti kayak gini. Tuhan, kalau engkau tidak menjawab doaku, aku tidak mau pelayanan. Aku tidak mau ke gereja. Aku aku tidak mau menabur. Aku tidak mau kembalikan persepuluhan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita ngancam-ngancam Tuhan. Atau mungkin gini saudaraku,
membuat sikap hati yang kecewa pada akhirnya gini, aduh ya sudahlah, aku sudah melakukan banyak, aku sudah mengerjakan banyak, tetapi tidak ada sebuah jawaban-jawaban doa. Nah, ini seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita maksa Tuhan dan kita mulai gini, melangkah untuk mengancam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Oh iya, ingat saudaraku, kita ini siapa di hadapan Tuhan? Kita ini manusia yang, saya katakan bahwa ingatlah dari mana kita diambil. Kita ini dari lumpur dosa yang seharusnya kita mati, saudaraku. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, darahnya telah menguduskan dan melayakkan kita dan membersihkan kehidupan kita dari dosa. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu, mari saudaraku, mungkin kalau belum ada jawaban-jawaban doa yang datang dalam kehidupan kita, belum datangnya yaitu berkat atau mungkin pergumulan doa yang selama ini mungkin saudara pergumulkan dan saudara belum menikmati dan melihat itu, saudaraku. Tetaplah percaya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya kendali, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk memberkati dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu please jangan paksa Tuhan dan jangan ngancam-ngancam Tuhan. Biarlah perkataan daripada orang kusta ini, saudaraku, ini yang membuat gini, tergeraknya hati Tuhan. Oh iya, tergeraknya hati Tuhan. Sebab dikatakan gini, yang pertama dia sujud menyembah. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Dan yang kedua gini, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sebuah kepercayaan, sebuah kerendahan hati. Yang pertama gini, rendah hati, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sebab dia tahu dia orang berdosa. Dia tidak layak untuk menerima yang namanya kesembuhan. Dia yakin penuh itu, saudaraku. Tetapi dia meletakkan dirinya betul-betul sangat rendah. Sangat rendah. Dan Tuhan melihat itu, saudaraku. Dan dikatakan kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan terjadi sebuah mujizat. Yaitu apa? Sakitnya sembuh. Sakitnya ditahirkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari datanglah dalam kehadirat Tuhan. Kita harus merendahkan diri kita serendah-rendah mungkin. Sebab dia raja di atas segala raja yang empunya langit dan bumi. Yang tahtanya dan kuasanya yang tak terkalahkan itu. Mari saudaraku, kita merendahkan diri kita. Siapapun saudara dan saya, mungkin secara jasmani engkau berkelimpahan dengan harta, dengan uang, dengan kemewahan. Tetapi kalau tidak ada Tuhan yang bergerak dan bekerja dalam kehidupanmu, niscaya nol adanya. Oh iya saudaraku, nol adanya. Oleh sebab itu, rendahkanlah dirimu dan sakit dan percaya bahwa ketika engkau merendahkan diri, Tuhan akan bekerja. Tuhan yang akan berkarya dan kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib, hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tuhan dapat melakukan itu. Dan saya berdoa apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Kusta berbicara juga, kalau mungkin saya mengartikan kusta, yaitu berbicara tentang sebuah pergumulan doa. Mungkin yang selama ini menjadi halangan buat hidupmu. Mari saudara, saya berdoa di hadapan Tuhan. Dengan kasih Kristus saya berkata, rendahkanlah dirimu. Yang kedua, jangan paksa Tuhan. Yang ketiga, percayalah bahwa dia sanggup dan bahkan sanggup untuk melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan doakan. Haleluya. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa buat kami. Pada pagi hari ini, firman-Mu telah datang buat kami. Pesan-pesan yang luar biasa, nilai-nilai kebenaran, bahwa tidak ada kesombongan yang kami harus hadapkan di depan-Mu Tuhan. Enggak ada bentuk kesombongan, kami merendahkan diri kami. Kami percaya Tuhan saja yang akan berkarya dan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Kami terus berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk pembelian tempat ibadah. Kami percaya
kuasa kasih karunia Tuhan bekerja buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Dan kiranya lewat semuanya ini Tuhan, dalam percepatan waktu-Mu, sehingga Tuhan dipermuliakan. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji nama Tuhan buat pagi hari ini. Dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami semuanya. Terima kasih, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.